kita nih resah misalnya, karena kita nggak sanggup mengelola pangan kita, nggak punya kedaulatan pangan. Apa MBG jawabannya? Semua orang udah bilang tidak. Cuma si bapak yang satu itu aja, sama ibu yang satu yang nangis saban hari kayak telenovela itu. Terus apakah kita punya rumah? Perumahan nasional nggak punya. Nggak punya. Rakyat keleleran cari rumah sendiri-sendiri. Tanggal 25 itu selalu diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Untuk diingat bahwa tugas kemerdekaan itu menyiapkan perumahan nasional yang tidak disediakan oleh dunia kolonial. Kita harus menyediakan perumahan buat seluruh rakyat. Kalau kita nggak sanggup, berarti kita melanggar HAM. Hak asasi manusia, gitu loh katanya Hatta. Jadi karena itu tanggal 25 itu selalu diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Tapi pemerintah harus menyediakan papan itu, perumahan itu. Tapi perumahan itu sekarang lama-lama setelah Hatta meninggal, Soekarno nggak ada, Tamrin nggak ada, itu berubah. Jadi dari gagasan hak asasi manusia menjadi komoditas dan objek spekulan. Terus sutradara perubahan kota pasca Bang Ali itu bukan lagi pemerintah. Oh, siapa Bang? Pengusaha properti, developer. Jadi kota Jakarta itu rencana tata ruangnya berubah, tidak menjadi rencana tata ruang, menjadi rencana tata uang. Ya gampang itu disebut. Maksud saya mudah sekali itu disebut ya perumahan-perumahan yang muncul sampai ada sinetronnya kan. Ya misalnya Pondok Indah Mall begitu kan, itu sampai ada sinetronnya, itu simbol eksklusif. Betul. Dan tapi orang yang digusur dari Pondok Indah itu tinggal kemana? Kawan-kawan Bekelpedio dan Papanomics, jadi setelah sekian lama nih kita nggak pernah ketemu sama seorang sejarawan yang fenomenal ya kan. Kontroversi pernah, cuman dulu lama banget ya kan. Nah sekarang dia mau balik lagi nih, jadi seseorang sejarawan yang mau vokal lagi nih. Tapi sebenarnya beberapa kali kita lihat di tweet sama di tweet ya Bang ya. Tweet main nggak sih Bang? Tweet? Oh di tweet ya, di tweet ini keren banget ya kan. Jadi banyak analisis dan kemudian cerita tentang sejarah yang up to date kayak gitu. Dan sejauh ini yang kita lihat ini ya, tweet-tweetnya Bang JJ ini selalu mengkritisi sesuatu yang fundamental. Nah kita akan challenge nih hari ini atau malam ini tentang konsep perumahan. Jadi ternyata kita punya sejarah panjang terkait dengan perumahan. Nah Bang JJ akan jelasin. Bang JJ, dimulai dari zaman kolonial nih Bang. Kalau kita ngomong sejarah perumahan, apa benar waktu itu perumahan itu udah diskriminasi itu dari pikiran? Ya kalau kita ngomongin perumahan sejarahnya ya tentu aja kita harus ngomongin politik segregasi dan diskriminasi dunia kolonial karena politik kolonial itu adalah mewujud salah satunya dalam bentuk ruang. Jadi kalau kita lihat misalnya struktur sosial di dunia kolonial itu dibagi jadi 3. Pertama European, kedua Primda Oosterlingen, ketiga Inlander. Nah, jadi kita bisa bayangin bahwa Eropa nih, orang-orang Eropa nih, kulit putih ini ada di kelas paling atas. Kemudian orang Tionghoa, orang Arab itu kelas nomor 2, dan Inlander atau pribumi ini di kelas nomor 3. Nah, kalau kita baca novelnya Pram itu tentang bumi manusia, ada tokoh namanya Minke, yang mana dari kata monkey atau monyet gitu ya. Nah, itu bukannya tanpa data sejarah ya, tapi Pram bicara itu memang kenyataannya seperti itu, bahwa orang pribumi itu dianggap monyet. Artinya orang yang namanya monyet kan hidupnya ya nggak beradab lah begitu, dianggap liar-liar gitu ya. Nah, juga di ruang-ruang kota tuh, di kelas-kelas orang Eropa gitu selalu ada, misalnya di ruang-ruang utama, di kolam renang, di tram, di lapangan sepak bola. Banyak di ruang publik itu selalu ada plang tulisannya Verboden for Inlander and Honden, dilarang masuk untuk pribumi dan anjing. Jadi selain monyet dia anjing, tapi itu semua sebenarnya untuk menggambarkan bahwa dunia kolonial itu memisahkan ruang tinggal. Orang-orang yang ada di dalam kota Batavia itu ya, orang pribumi itu tinggalnya harus di ruang orang pribumi. Orang Eropa di kelas ruang yang nomor 1, kemudian orang Arab dan orang Tionghoa. Walaupun ini bukan ruang yang kaku, tapi ini yang berlaku secara nyata begitu ya, garisnya nyata, pembagian ruang di kota kolonial itu. Nah, manifestasi dari politik kolonial yang segregatif dan diskriminatif ini akhirnya tercipta yang namanya kampung. Kampung itulah ruang orang-orang yang disebut inlander itu. Jadi inlander itu yang tinggal di kampung-kampung. Dan kalau kita baca ceritanya Ida Sima, itu kan menggambarkan tentang seorang nyai, seorang perempuan
yang diambil menjadi istri simpenan atau pernyaian begitu ya, dari orang putih namanya Tuan W, tinggal di Weltevreden, kawasan orang kulit putih, kota baru orang kulit putih di daerah Gambir sekarang yang jadi istana dan gedung-gedung pemerintah yang mewah itu dia dalam ceritanya kemudian dia nggak betah di ruang yang mewah itu. Kemudian dia ada jatuh cinta sama kusir sadonya dan memilih tinggal ke kampung. Nah setelah dia tinggal ke kampung, dia kemudian mati, dibunuh. Nah itulah nasib Nyai Dasima kalau lu memilih keluar dari ruang yang dianggap simbol dari semua kelebihan atau superioritas ras, superioritas kelas gitu ya, di kota Batavia. Nah, kampung itu kalau dalam ceritanya Nyai Dasima tempat dia memilih akhirnya nggak meninggalkan rumah lingkungan si kulit putih, itu semuanya jelek, semuanya buruk, semuanya nggak teratur begitu. Jalan-jalannya becek, banyak penyakit begitu. Orang-orangnya cenderung perilakunya itu buruk, ada maling, ada tukang guna-guna. Pokoknya semua yang jelek-jelek. Jadi dalam novelnya Nyai Dasima itu semua orang pribumi yang di kampung itu nggak ada yang baik. Oke. Jadi semua yang tidak baik itu ada di lingkungan orang pribumi, di rumah tinggal orang pribumi. Inilah konsepsi tentang ruang yang kita warisi. Dan karena itu kemudian orang seperti Muhammad Husni Tamrin melihat bahwa ini ada persepsi yang keliru. Nah, pahlawan dari Betawi ya, yang diangkat Soekarno jadi pahlawan nasional, dia memikirkan tentang harus ada pembelaan terhadap orang kampung. Yang rumahnya itu bukannya buruk. Rumahnya itu justru harus, kalau kita orang beradab, hasil pendidikan politik etis adalah manifestasi dari Aufklärung atau pencerahan Eropa. Di mana orang kulit putih itu harus membawa peradaban. Lu nggak melakukan tugas lu nih, katanya Tamrin gitu. Lu harus beresin kampung ini. Nggak bisa lu cuma cap-cap sibuk di ruang semua hal-hal yang jahat. Enggak, lu benerin bisa dong. Tapi nggak pernah didengerin omongannya Tamrin. Ya kan? Nah, inilah yang membuat kemudian setelah kita merdeka, tahun 1950 setelah revolusi selesai, bayangin, revolusi itu kan 5 tahun. Ibu kota pindah ke Jogja. Di awal 1950 kita pindah lagi ke Jakarta. Hal pertama yang dibicarakan itu ya perumahan nasional. Kongres Perumahan di Kongres Perumahan Nasional itu tanggal 25 Agustus sampai 30 Agustus di Bandung. Nah, judulnya menarik itu. Kongres Perumahan Sehat Nasional. Ada kata sehat. Nah, ini menarik. Kenapa kok ada sehatnya? Nah, nanti kita jawab ya. Jadi yang penting adalah habis merdeka kita langsung ngomongin soal perumahan. Dan itu kewajiban dari pemerintah. Kalau kita mau membuktikan bahwa kita telah merdeka, maka kita harus memenuhi kewajiban pemerintah. Satu apa? Menyediakan kebutuhan sandang mereka, rakyat Indonesia. Kedua, kalau masih ada pakaian compang-camping, baju jelek, robek-robek kayak gitu ya. Itu artinya kita gagal. Terus kedua kita harus menyediakan pangan, pangan ya, makanan. Artinya kita harus punya kedaulatan pangan. Yang ketiga, papan. Kita harus menyediakan perumahan buat seluruh rakyat. Kalau kita nggak sanggup, berarti kita melanggar HAM, hak asasi manusia, gitu loh katanya Hatta. Jadi karena itu tanggal 25 itu selalu diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Untuk diingat bahwa tugas kemerdekaan itu menyiapkan perumahan nasional yang tidak disediakan oleh dunia kolonial. Itu loh. Padahal zaman dulu belum ada namanya krisis perumahan mungkin ya, Bang ya. Nah, artinya krisis perumahan mungkin ada, tapi nggak semasif sekarang. Sebenarnya di zaman kolonial sudah ada. Yang sudah disadari krisis perumahan itu karena begitu desentralisasi web dimulai di awal abad ke-20 itu orang mulai bicara tentang kota karena kota-kota besar ini mulai berkembang, orang-orang repot tinggal di dalamnya dan butuh kebutuhan kota yang baik begitu. Dan dalam diskusi tentang politik kota itu di awal abad 20 mulai orang ngomongin ini kota harusnya jumlahnya penduduknya hanya 500.000, kok sekarang jadi 800.000, jadi 1,2 juta. Nanti gimana kita nih rumahnya nggak nyaman dong kayak gitu-gitu. Nah mulailah orang ngomong tentang ini perlunya perumahan.
Oke, Maka oke. itu dibangunlah kayak Kebayoran. Hmm. Itu kan konsepnya sebenarnya muncul di zaman kolonial, walaupun dilaksanakannya nanti setelah kita merdeka. Tapi gagasan itu untuk menjawab soal perumahan yang nggak dipunyai oleh pegawai-pegawai kelas rendah. Oke. Walaupun oke, sekarang oke. jadi jet set kedua setelah Menteng, Iya, iya. nyebrang itu Iya, ya, iya. geser gitu. Tapi itu gambaran itu tentang bahwa ada pemikiran tentang suatu masa kota ini akan krisis perumahan, Oke, jadi tempat tinggal. waktu itu mungkin krisisnya bisa dibaca lah waktu itu ya. Iya. Meskipun waktu itu BPS mungkin belum aktif ya Bang ya. Ada BPS-nya itu Iya, ada, iya, iya. karena itu mereka bisa baca perkembangan statistik. Karena kan tahun 1930 udah ada Foxtelling. Ya. Udah ada sensus penduduk yang menggambarkan perubahan kok tiba-tiba ada 80.000 orang yang nggak Ledakan bisa penduduk, dibaca begitu. iya, iya. Ada urbanisasi dan kemiskinan karena Malaysia. Mereka tuh udah baca semuanya. Dan mereka kan mulai berdebat, ada politik kota bahwa orang kulit putih ini kita menganggap Batavia ini kota-kota besar di Indonesia, orang-orang kulit putih mulai ngomong, ini mau jadi kampung kita atau kita tinggalkan begitu aja. Oh, ada juga yang milih, oh ini harus jadi ruang yang nyaman walaupun bukan kampung kita gitu. Iya, iya. Ada juga ngomong ini kampung kita, ayo kita beresin gitu. Makanya muncul arsitek-arsitek yang ngomongin tentang pembangunan kota baru, ada Karsten di Oh, Semarang, iya. di Malang gitu. Jadi gagasan itu ada. Oke. Gagasan itu ada. Secara konsep perumahan rakyat yang dipikirin waktu itu, Bang. Nanti aku mau kaitin sama yang perumahan rakyat konsep yang sekarang. Tapi secara konsep waktu itu perumahan rakyat itu ditargetkan atau targetnya itu siapa? Nah, waktu itu tentu aja targetnya itu untuk kenyamanan kota. Kenyamanan kota. Ya? Berbeda konsepsinya Oh. dengan setelah kita merdeka. Oke. Karena waktu kita sebelum merdeka, pemerintah kolonial kan nggak mikirinnya hanya untuk kenyamanan ruang hidup mereka. Oh, Jadi iya, kota-kota baru yang dibayangkan itu bukan untuk rakyat Indonesia gitu. Menteng dibikin bukan untuk orang pribumi. Iya. Candi Semarang dibikin bukan untuk itu peruntukannya Iya, gitu. iya. Kelasnya ya tetap nggak ada. Makanya Soekarno selalu ngomong kan, sering mengutip bulak-balik. Iya. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Itu Iya. kan ucapan dari Yesus kan. Iya. Karena Soekarno tahu banget kalau kita baca pidato Soekarno Indonesia menggugat, pledonya dia di pengadilan kolonial di Bandung, tempat kongres Iya, perumahan tempat kongres nasional perumahan. sehat itu kan dia sama mengutip mulu tentang efek dari kejahatan dunia kolonial itu satunya menciptakan pemiskinan. Iya. Di mana orang-orang bukan hanya nggak punya makan, nggak punya pakaian, tapi nggak- mereka nggak punya rumah. Bahkan petani itu turun derajatnya, kesejahteraannya, tinggal di gubuk-gubuk. Maka itu dia ngutip Yesus Sampai sekarang tuh berkali-kali. masih ada tuh Bang kutipannya, rame di medsos tuh kalau diposting sama Ya mudah-mudahan Maheni. dia tahu kalau itu asalnya ada keresahan dari pentingnya perumahan nasional buat seluruh Iya. rakyat. Iya. Jadi waktu itu sedetail itu. Ya, kalau kita sebutnya founding father kita ya Bang, Iya. mikirin soal perumahan. Bukan, para pendiri bangsa tadi yang perempuan nggak ada ngambek loh. Harus ada kesetaraan gender loh. Iya, oke. Artinya memang sampai ada kongres perumahan. Jadi kita kalau berkaca dari sejarah tadi, artinya perumahan di zaman dulu yang dipikirinnya ya setengah mati waktu itu mungkin ya Bang ya. Karena mungkin referensinya juga terbatas, nggak kayak sekarang kan Bang. Kalau sekarang mungkin bisa, terutama anak-anak yang hidup di era internet segala macam, itu kan referensinya bisa banyak soal perumahan. Tapi waktu itu kan para penggagas ide soal perumahan rakyat itu kan mungkin referensinya dari kegelisahan-kegelisahan itu kan Bang. Ya nggak Ya sih? sebenarnya referensinya sama, sampai hari ini juga kegelisahan. Oke. Mayoritas rakyat Indonesia kan nggak punya rumah, bahkan Gen Z ini jangan-jangan nggak Betul. sanggup beli rumah. Ya kebanyakan ngopi Bang. Ya memang perkembangan kota-kota besar di Indonesia dengan urbanisasinya dan penciptaan dan melanggangnya pola pikir diskriminatif dan Oke, penciptaan ruang-ruang iya. eksklusif itu menimbulkan generasi baru itu nggak mungkin punya rumah Oke. karena mahal kan. Betul. Iya kan, jadi perumahan itu tidak lagi menjadi hak asasi seperti ditegaskan waktu kita merdeka. Tapi- Pemerintah harus menyediakan papan itu, perumahan itu. Tapi perumahan itu sekarang lama-lama setelah Hatta meninggal, Soekarno nggak ada, Tamrin nggak ada, itu berubah Jadi dari komoditas. gagasan hak asasi manusia menjadi komoditas dan objek spekulan. Objek spekulan, sepakat kalau Spekulatif ini yang terjadi itu, sekarang. iya. Artinya ketika yang ini nggak ada yang gawangin, bagaimana Iya. nggak ada yang jagain, akhirnya pasar bebas lah yang berkuasa ya. Iya. Nah itu mulai terjadi kalau di Jakarta sejak kapan Bang? Ya kalau di Jakarta sendiri tuh kita bisa lihat pasca Bang Ali. Pasca Bang Ali ya. Pasca Bang Ali itu sutradara perubahan kota. Ali Sadikin ya, ya Ali maksudnya ya. Sadikin ya. Tahun 1977 tuh terus sutradara perubahan kota pasca Bang Ali itu bukan lagi pemerintah. Oh, siapa Bang? Pengusaha properti, developer. Jadi kota Jakarta itu rencana tata ruangnya berubah, tidak menjadi rencana tata ruang, menjadi rencana tata uang.
Iya, betul. Uang itulah yang menggerakkan ruang. Iya, iya. Dan ruang itu kemudian menjadi sangat diskriminatif. Banyak sekali hunian-hunian eksklusif dibangun di zaman pasca Bang Ali, bisa disebut di banyak tempat itu. Contoh, kalau misalnya sekarang kan udah geser ke Tangerang kayak gitu. Iya. Kalau dulu kan di pusat kota Jakarta ya. Ya Contohnya gampang itu disebut. Maksud saya mudah sekali itu Iya, iya, disebut iya. ya, perumahan-perumahan yang muncul sampai ada sinetronnya kan. Iya. Iya, misalnya Pondok Indah Mall Iya. begitu kan, itu sampai ada sinetronnya, itu Iya. simbol eksklusif. Betul, betul. Dan tapi orang yang digusur dari Pondok Indah itu tinggal kemana? Pergi kemana? geser ke pinggir. Atau ada geser ke pinggir. Artinya kan ada perubahan ruang di Betul. pinggir, ada yang istilah kerennya itu urban sprawl itu. Sprawl, betul, betul. Iya betul, kan? sprawl. Jadi ada perubahan dramatis gitu. Iya. Yang membuat berantakan tata ruang itu gitu. Iya, iya. Mereka akhirnya pindah ke ruang-ruang baru yang lebih murah, lebih miskin karena untuk kulit putih tanda petik ini Iya, gitu. iya, Itu iya. kan ada studi misalnya dari Ibu Lea Jelinek begitu tentang hmm. kampung kebun kacang begitu ya. Yang diekspansi terus jawabannya adalah enggak, kita nggak akan meminggirkan si miskin ini, kita Iya. kasih rumah susun. Lalu Lea Jelinek itu riset. Terus dia memberi kesimpulan, kita akan lihat ini dalam waktu 10 tahun siapa yang bertahan di rumah susun ini. Orang warga-warga kampung kebun kacang. Ternyata setelah dia pergi ke sana 10 tahun kemudian tidak ada satupun yang bertahan karena sudah beralih kamar-kamarnya, Disewain. dijual. Ya artinya kan Iya. perubahan ruang penciptaan ruang-ruang eksklusif ini menciptakan gentrifikasi. Betul, betul. Harga betul. tanah yang menjadi objek spekulan. Dan kan. ini nggak ada yang ngerem, Bang. Nggak ada yang ngerem. Bang JJ nanti yang rem. Loh iya kan kalau Ya misalnya kita punya menteri dong, Oh iya, punya itu gubernur nanti kita akan dong. bahas, Bang. Gue mau negesin, Bang, sama ke Bang JJ. Artinya, Bang, rumah yang layak gitu. Tadi ada sebutannya kan rumah sehat, Bang. Itu adalah janji kemerdekaan ya? Ini janji kemerdekaan. Maka itu menurut saya, tadi kan mau ditanya ya tentang, Iya. menarik Rumah sehat sekali. tadi tuh. Kongres Perumahan Sehat Nasional. Iya. Ada kata sehat. Oke. Ada kata sehat di situ. Karena apa? Karena kita harus ingat, tidak ada Indonesia yang sehat kalau rakyatnya nggak punya rumah. Iya. Itu yang harus dipikirin. Jadi kesehatan Republik kita itu sangat tergantung sama rumahnya, sama pakaiannya, sama pangannya rakyat. Ya tinggal di pinggir Ya rel kayak sekarang gitu kan udah. kita nih resah, misalnya, Iya. karena kita nggak sanggup mengelola pangan kita, nggak punya kedaulatan pangan. Iya. Apa MBG jawabannya? Semua orang udah bilang tidak. Cuma si bapak yang satu itu aja, Yang bilang sama ibu yang satu yang nangis saban hari kayak telenovela itu. El tangis. Nah, iya itu ya. Terus apakah kita punya rumah? Perumahan nasional nggak punya. nggak punya. Rakyat keleleran cari rumah sendiri-sendiri. Betul. Iya kan? Nah ini menarik nanti nih, Bang. Aku mau nanya tuh, kalau misalnya dulu mungkin cara masyarakat ketika misalnya gentrifikasi udah mulai masif kayak gitu, nah mereka cara dapetin rumahnya gimana? Gotong royong kah atau gimana? Kalau di Jakarta ya orang Betawi. Yang nyelamatin, yang bantuin. Jadi ketika sistem perumahan nasional pemerintah DKI Jakarta nggak punya, pemerintah nasional nggak punya, orang Betawi itu menyediakan kontrakan. Oh, Yang bayarnya iya, terserah. Sukarela Dengan gitu. solidaritas begitulah. Contohnya gini deh, kalau mau lihat sinetron Sidul, tonton ada tokoh di situ, bintang sinetronnya namanya Basuki yang jadi Mas Karyo. Pak Karyo, ya. Ya itu konsepsi jaring pengaman sosial orang Betawi bagi bangsa yang gagal menciptakan perumahan nasional. Ya Karyo itulah. Mudah-mudahan Sidul inget. Iya. Yang sekarang Walaupun dia udah jadi wakil gubernur, mudah-mudahan dia ingat itu. Mudah-mudahan harusnya sih inget ya. Karena kan Bang Karyo legend, Bang. Ya legend boleh di sinetronnya, dari kenyataannya kan belum tentu. Dan sebenarnya itu potret realita ya. Artinya ketika warga yang datang ke Jakarta atau warga Jakarta yang sendiri nggak punya rumah, justru malah rakyat yang saling bersolidaritas. Ya itulah kampung. Betul. Fungsinya kampung. Iya. Kampung itu katanya Hatta mau wujud dari sosialisme. Misalnya lu ke pasar di kampung, lu bisa tawar-menawar. Gue punya duit nih 300 perak, bisa gak gue beli bawang? Bisa. Iya, betul. Lu pergi ke swalayan, pergi ke toko-toko apa gitu, ya nggak bisa. Harganya pasti, nggak ada sosialisme di situ katanya Hatta. Nggak ada karena tidak ada solidaritas. Di kampung tuh ada. Oke. Ada keberagaman. Iya. Di dalam keberagaman itu kita bisa ngelihat tentang oh dia lagi susah.
Kapan Iya. waktu kita juga susah. Jadi kampung itu bukan ruang yang seperti diciptakan dunia kolonial. Oh, Nah, yang oke, kita oke. pakai dalam konsepsi tata ruang kita, kampung itu masih mewarisi definisi dan persepsi dunia kolonial sampai Iya. hari ini. Betul, betul. Sampai Kampung hari itu kan kalau dulu mungkin disebutnya stigmanya kumuh kayak gitu. Iya. Nah, itu sampai Sampai ada istilah kan kupat kumis. apa itu, Bang? Ya, kumuh, padat, miskin. Kupat. Bayangin, nggak Iya, cukup kumuh, harus padat dan miskin. Dan Coba miskin, bayangin. iya. Dan nggak ada di nomenklatur Bappenas, baru belakangan masuk. Itu setelah fight para pengamat kota, baru masuk. Astaga, iya, iya, iya. Ya ini kita belum ngomongin generasi milenial atau generasi Gen Z ya yang nggak punya rumah. Sebenarnya kampung-kampung tadi tuh Bang, yang sekarang kita sebutnya miskin segala macam itu juga nggak diurusin sebenarnya sama pemerintah ya. Enggak, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngurusin itu. Nah, kampung itu tanpa negara, tanpa pemerintah jalan sendiri dia. Dia lebih tua dari republik. Oke, oke. Karena itu republik berhutang budi. Kalau kita baca sejarah, nasionalisme kita tuh tumbuh di kampung-kampung di Jakarta. Di dinding di kampung-kampung yang berbatasan dengan dinding-dinding ruang kulit putih. Betul. Mereka emang dari Stovia pulangnya kemana? Sekolah. Persnya, pergerakannya tumbuh di kampung-kampung. Iya, iya. Bahasa yang mereka pikir bukan pakai bahasa Belanda yang mereka sekolah di Stovia, enggak. Mereka pakai bahasa Melayu pasar yang ada di kampung-kampung. Iya, Itu loh. Oke, berarti kalau misalnya pemerintah kita nih Bang, yang kita mandatkan untuk menyelesaikan persoalan perumahan ini, durhaka. Durhaka. Nih, waktu Republik baru berdiri. Republik Iya, baru iya. berdiri. Berdiri. Kemudian menghadapi serangan bahwa Republik ini ciptaan Jepang. Bahwa yang menciptakan Republik Indonesia Merdeka itu bukan hanya Jepang, tapi juga bandit-bandit kayak Soekarno, Hatta. Nggak ada rakyat, itu hanya kemauan mereka. Ada peristiwa tanggal 19 September Oke, tahun? 1945. Peristiwa namanya Lapangan Ikada. Itu Oh, 500.000 orang itu dari mana? Dari kampung-kampung. Itu ada cerita Ali Sadikin. Kenapa dia cinta sama kampung? Dia lihat sendiri itu. Orang kampung. Yang Republikan itu ya orang kampung itu. Yang belain datang dari Bekasi, dari Cengkareng, Iya, Tangerang, Depok, Bogor. Itu orang kampung kumpul itu di Jakarta belain. Itu makanya saya bilang durhaka. Kalau enggak perhatikan kampung dan mengubah bagaimana kampung itu menjadi perumahan nasional. Betul. Nah ini Bang, aku mau minta penegasan dikit. Kampung kalau dalam konsepsi tadi tuh, misalnya yang mau dijadikan perumahan rakyat itu bukan kampung yang sekarang kan tentunya. Atau yang kumuh tadi itu bukan ya. Kampung yang memang harus diperbaiki kan. Ya artinya pemerintah itu harus berkaca pada kampung, melihat nilai kampung. Nilai ya. Iya, nilainya, value-nya. Kampung itu punya value. Iya, artinya kampung punya keadilan ruang. Nah, punya nggak keadilan ruang perumahan nasional ini? Kalau yang menciptakan semua developer, ya nggak bakal ada. Nggak bakal ada, ketemu lebih gampang nyari kuntilanak daripada perumahan nasional dalam konteks itu. Menarik. Artinya kalau misalnya konsep pemerintah tidak melihat kan konsep awalnya keadilan. Betul. Orang kampung tuh tadi kan cerita Mas Karyo itu cerita keadilan. Berbagilah ruang. Lu bisa kok hidup bersama dalam satu ruang. Nah, itulah yang mau diwujudkan oleh Marco dan kawan-kawan dengan Koperasi Rembang kan, kelihatan. Koperasi perumahan ya. Iya, jangan hilangkan dong kami sebagai kelas, jangan bikin punah karena nggak bisa punya rumah. Iya, betul. Itu kan hilangnya satu lapisan yang nggak berhak atas tanah, atas ruang. Middle ke lower. Betul. Yeah. Karena apa? Karena berkembangnya tanah sebagai komoditas dan objek spekulatif di Jakarta. Terus kemudian kalau belajar dari sejarah Bang, situasi yang nggak direm begini Bang, yang misalnya kita lepas semua ke pasar bebas ini, apa dampaknya kira-kira ke depan? Ya nggak punya masa depan. Ya gagal dong artinya pemerintahnya harus ngaku bahwa kami gagal memenuhi amanat kemerdekaan. Itu aja. Kan dasarnya dari pemerintah Republik ini, kalau baca pembukaan Undang-Undang Dasar, alasan dibentuknya pemerintah Indonesia itu apa? Ya itu yang tiga tadi itu. Sandang, papan, pangan. Iya. Sandang, pangan, papan. Sebagai bagian atau menjaga bangsa dan tanah air tanah air gitu. Iya. Ya lu gagal menjaga bangsanya dan tanah air. Bangsa siapa ya? Rakyat itu. Oke. Berarti saran Bang JJ ini masuk banget nih kalau misalnya pemerintah denger nih ya. Yang pertama harus mengakui dulu bahwa dia salah nih ya. Untuk konsep perumahan yang harus ngaku salah, tersentak dan kaget dan membangun ulang, merevolusi bukan lagi mereformasi.
Merevolusi. Merevolusi. Iya, iya. Gagasan tentang keadilan ruang yang berbasis bahwa rumah itu hak asasi, bukan komoditas, apalagi objek spekulatif. Oke, oke. Untuk kebijakan turunannya biar dipikirin sama pemerintah gitu kan. Ya Yang iya, penting mindsetnya dulu kecuali kan. kita kirim nomor rekening, ya kirim duit kan. Yang penting nanti mindsetnya diubah dulu. Iya. Karena gini Bang, kalau kita lihat program pemerintahnya 3 juta rumah pasti ngikutin kan Bang. Iya. Iya kan, itu artinya fisik yang mereka bangun, bukan konsep yang tadi lu bilang. Ya Artinya iya. nilainya nggak ada. Nah, Ya, gimana coba 3 juta rumah, Bang. Jadi selain MBG sama soal koperasi desa Merah Putih, ada program 3 juta rumah yang harus diomongin juga, Bang. Iya kan, Pak Jejen kalau misalnya MBG udah banyak ngomong. Nah, ini 3 juta rumah nih masih jarang yang ngomong nih, Ya Bang. sebenarnya gampang sekali menyimpulkannya selama dia bukan berbasis pada gagasan rumah adalah hak asasi. Oke. Maka dia gagal. Dia gagal menyandang peran sebagai pemerintah. Oke. Ya karena pemerintah itu gagasannya harus berpulang pada secara alasan keberadaan republik ini. Oke. Ya gagasan keberadaan republik ini menyediakan rumah sebagai hak asasi. Ya 3 juta ya kagak cukup. Iya, kayak 3 juta nggak cukup Ya ya. nggak cukup. Itu buat tambah-nambahin aset. Artinya bukan ngomongin jumlah, tapi ngomongin konsepsi. Itu yang paling penting. Konsepsi keadilan ruang itu seperti apa? Iya. Yang akhirnya menciptakan, karena adil itu dia menciptakan penghargaan terhadap hak warga negara. Betul. Iya. Sepakat ini. Padahal ini sebenarnya Menteri Perumahan ini kan Gerindra nih Bang ya. Gerindra ini kan sebenarnya kalau misalnya lihat arah kebijakan Prabowo ini kan sosialis nih, agak sosialis katanya. Ya sosialis gadungan lah kalau programnya kayak MBG, perumahan, koperasi. Itu koperasi misalnya itu jelas dari bawah ke atas. Oke. Nggak ada yang kayak jenggot dari atas ke bawah gitu. Nggak Itu ada Roma yang Irama top itu ya, down ya, jenggotnya kan? itu. Sosialis KW ya Bang. Iya. Tapi kalau misalnya lihat nih Bang, artinya di sosialis KW kalau sebutan lu ya. Ketika memang bentuk kebijakan itu bukan sesuatu yang tadi bernilai tadi itu ya secara sosialis beneran. Artinya ini apa yang bahaya Bang ketika nanti ini diterapin? Yang bahaya Korupsi. ya Jadi korupsi lagi Bang. MBG udah dikorupsi loh. kita kan sudah lihat satu fakta itu bahwa Iya. kesalahan konsepsi itu berimplikasi sangat luas. Betul. Harus Dan betul. akhirnya akhirnya kesalahan pikiran itu harus ditebus mahal sekali. Oke. Bukan hanya oleh waktu, Sepakat. kesempatan, tapi juga keuangan. Oke. Jebol ini keuangan kita Iya. nih. Keuangan negara kita jebol Iya, gara-gara misalnya MBG salah nih. paham konsepsi tentang kedaulatan pangan. Itu kan konsepsi menyediakan pangan kan? Iya. Itu fatal kan? Oh, putih Fatal banget. Iya, fatal banget. Terus kedua menyediakan papan. Ya Iya. fatal itu buat saya gitu. Kalau 3 juta rumah ini nanti jatuhnya fisik lagi nih Bang ya. Iya. Tapi nggak bisa diklaim juga Bahwa kalau misalnya fisik itu perlu, cuma harus punya gagasan yang jelas akar historisnya komprehensif. gitu ya. Sepakat. Dan landasan filosofisnya. Jadi historis dan filosofisnya dulu itu yang harus dibongkar. Iya. Ya kan seperti kedaulatan pangan, apa sih kedaulatan pangan itu kok tiba-tiba bisa ujungnya MBG gitu. Iya. Ya kan dulu kan Soekarno juga ngomongin tentang kedaulatan pangan, ya kan. Setelah kita merdeka ada tantangan tentang krisis pangan. Kemudian krisis gizi. Wah, kita harus perang ini melawan krisis pangan dan krisis gizi. Iya. Dengan apa? Dengan kedaulatan pangan nasional menjawab, ya kan? Lahirlah tuh waktu itu program, bukan hanya program yang disebut sebagai kedaulatan pangan tapi juga 4 Sehat 5 Sempurna. Oh, itu kan iya. lahir itu berbarengan. Oke, Jadi nah itu yang harus kita pikir lagi. Oke. Harus kita pikirin lagi gitu loh. Iya. Benar. Ada gak tuh gagasan historis dan filosofisnya itu? Oke. Ini perlu garis bawahi nih, salah pemikiran, salah kebijakan, salah output nanti Bang ya. Ujung-ujungnya salah, boncos juga di keuangan negara nih kan. Oke. Bang, saran apa nih Bang buat Pak Menteri nih? Sebenarnya bukan Pak Menteri aja nih, pemerintah kita ini kan kalau misalnya ngomong perumahan kan stakeholder banyak nih Bang. Iya, insaf lah mumpung ada Oke. waktu. Memang kalau ngobrol sama Bang JJ ini begini guys. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal perumahan, sejarahnya udah panjang. Tapi kalau misalnya itu tidak jadi pijakan Bang ya, ini akan salah terus nih. Sepakat nggak lo? Iya, Jakarta ini kan mau 500 tahun ya. Oh, iya. Maksudnya Republik ini juga mau 100 tahun ya. Iya. Artinya kita mesti lihat itu ke belakang. Apa sih yang sudah dihasilkan di masa lalu yang bisa kita jadikan modal? Di masa lalu tuh kan menghasilkan banyak pemikiran, kebudayaan begitu ya,
Ya ini harus kita bawa ke hari ini, kebudayaan itu dan pikiran itu untuk menciptakan pikiran baru dan kebudayaan baru menjawab masa depan. Oke. Makanya tadi saya ngomong, gimana punya masa depan kalau kita nggak punya bahan untuk membuat bahan kebudayaan dan bahan pikiran untuk membuat kebudayaan dan pikiran baru menyambut masa depan. Iya. Ini kan soal pikir pangan dari planet Uranus apa Neptunus dia dapat. Saya nggak tahu soal perumahan dari planet Pluto apa Saturnus saya nggak tahu. Iya. Itu loh basis filosofis dan historisnya menjadi penting. Oke. Ini kayak Bang Biagja ini sepakat nih kalau revolusi perumahan ya Bang ya? Ya kita emang nggak bisa lagi reformasi kok. Orang Iya. dalam sejarah bahkan revolusi yang paling keras pun nggak bisa merubuhkan sisa-sisa dunia kolonial, pikiran dan budaya kolonial. Oke. Reformasi masih lu mau pakai juga, 98 ya udah gagal masih lu mau pakai juga. Artinya lu nggak belajar dari sejarah, Iya, lebih bodoh iya. dari keledai. Keledai Oke, aja nggak betul, terantuk pada betul, batu betul. yang sama untuk kedua kali. Betul. Kalau lu pakai reformasi lagi, ya lu lebih bodoh dari keledai. Iya ini. Nanti kalau mau tanya nih step apa yang harus lakukan, misalnya langkah pertama apa nih ya mau dilakukan untuk revolusi, nanti tanya aja langsung ke Bang Enggak, Jj. ya. Jawab aja. Bang. Hubungi Bengkel PDO, nanti dia kasih nomor rekening. Oke, thank you Bang Jj ya, udah mampir ke Bengkel PDO. Jadi kawan-kawan Bengkel PDO dan Papanomics, jadi udah makin paham kan bagaimana sebenarnya kita punya sejarah panjang soal perumahan, dan ternyata realisasi atau implementasi gagasan itu sampai sekarang belum sepenuhnya diwujudkan. Kira-kira begitu Bang Jj ya. Nah ini PR buat kita semua sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita punya pemerintah yang modelan begini nih, kira-kira nggak akan kewujud ini Bang ya. Kecuali insaf. Kecuali insaf. Oke, kawan-kawan Bengkel, ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Bang Jj ya. Oke.